Shalom. Selamat datang, selamat hari Minggu. Di nama Tuhan, sudah 2 minggu kita memasuki tahun 2021. Dan kita boleh ada, kita semua kita masih dalam kemurahan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyambut ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan ceria untuk belajar berdiri. Satu yang siapkan.
nama Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita percaya setiap kita boleh ada di semua pasangan Tuhan. Baik, untuk pujian kita dan kita akan senang dan menyaksikan.
memuji nama Tuhan bersorak-sorai untuk kemuliaan. Kita ulang pujian kita semua kali tebus oleh Tuhan. Saya buka ruang saksian bagi sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan. Silakan saudara yang ingin menyaksikan tentang Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya persilakan, ada yang ingin bersaksi? Mungkin yang ada di rumah, ada yang ingin bersaksi, boleh lambaikan tangannya. Adakah? Tidak ada. Puji nama Tuhan, setiap kita tetap ada dalam pernyataan Tuhan, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan sudah begitu baik buat kita.
Kalau tidak ada yang bersaksi, pas satu dua kesaksian, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, buka hati kami Tuhan, ya, buka hidup kami buat firman-Mu. Berbicaralah pada kami ya Bapa. Permisi ya Tuhan, Engkau kaburi dengan firman.
atas setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Dan kami percaya bersama Tuhan kami pasti kuat. Terima kasih Bapa atas kesempatan-Mu pagi ini, kembali memperkenankan hamba dan seluruh anak-anak-Mu di tempat ini. Kami boleh kembali Tuhan memuji memuliakan Engkau, bahkan sebentar kami akan kembali diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mohon agar kiranya Roh Kudus terus memimpin kami, agar kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan, bahkan Tuhan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya satu yang kami percaya akan ditinggikan dan dipermuliakan, dan tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, untuk mula segala puji, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siap menerima firman-Mu dan kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan membuka hati kami. Semua yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sebelumnya saya kembali berterima kasih untuk Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Andreas, dan juga Ibu yang memperkenankan kembali saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekarang saya tidak datang single fighter, tapi saya datang double. Ya, ada istri saya, ya, mantan pacar saya, ya. Dan kami berdua mengucapkan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu semua. Selamat Natal juga, ya. Walaupun sudah lewat, tapi tetap kita percaya Yesus sungguh-sungguh sudah lahir di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai 12 akan menjadi renungan kita bersama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 12. Saya membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada tahun yang baru di minggu yang kedua ini, saya beri tema Ebenezer, Tuhan di sini Tuhan menolong. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Apa yang menjadi perenungan kita, yang kita baca itu berkaitan dengan satu umat, yaitu umat Allah. Kita kenal itu adalah orang-orang Israel, umat Israel. Berkali-kali bangsa Israel melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi berkali-kali juga Tuhan mengampuni dan menolong umatnya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai dari dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dan sejak keluar dari Mesir, Tuhan senantiasa menolong dan menyatakan kuasa-Nya. Kita melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai umat ini. Sedangkan waktu mereka ada di Mesir pun, Tuhan masih tetap menolong. Bahkan waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan tetap menyatakan apa yang menjadi belas kasihannya atas bangsa ini. Tuhan menolong mereka, membebaskan mereka dengan menyatakan 10 tulah kepada Firaun. Sehingga Firaun akhirnya dia menjadi terbuka dan membebaskan bangsa ini untuk keluar dari Mesir. Sesampainya di padang belantara pada saat itu, setelah mereka keluar dari Mesir dalam perjalanan selama 40 tahun dari Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan tidak membiarkan bangsa ini. Dia tetap menyatakan kebaikannya. Dia menolong bangsa ini dengan membelah Laut Merah. Dia menolong bangsa ini dengan memimpin mereka pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Belum makanan yang diberikan, air minum yang diberikan oleh Tuhan. Ini menyatakan bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menyertai bangsa ini dan menolong bangsa ini. Tetapi kita tahu bersama-sama Bapak Ibu, bangsa ini pula seringkali menyakiti hati Tuhan.
Berkali-kali mereka menduakan Tuhan. Sekalipun mereka melihat tangan Tuhan menolong dan menyertai mereka. Dan bahkan Bapak Ibu, mereka kerap kali terang-terangan, sekalipun mereka sudah melihat pertolongan Tuhan, sudah merasakan pertolongan Tuhan pada saat itu, tetapi mereka terang-terangan mendukakan hati Tuhan. Sebagaimana yang kita lihat, pada saat mereka diizinkan Tuhan untuk melewati Laut Merah, laut yang terbelah itu, sesampainya di ujung dari dataran yang sudah mereka injak, mereka masih bersungut-sungut kepada Tuhan. Sejak dari Musa sampai Maleakhi, kehidupan bangsa Israel diwarnai dengan ketidaktaatan dan menduakan Tuhan. Mereka seringkali menduakan Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Tapi berkali-kali juga Tuhan mengampuni dan berbelas kasihan kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh umat Allah Israel adalah gambaran dari umat Tuhan saat ini. Kita harus jujur. Orang-orang Israel umat Allah, ini gambaran kita. Israel secara daging 2000 tahun yang lalu adalah gambaran dari kita umat Allah Israel secara rohani pada saat ini. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak satupun kita dalam ruangan ini tanpa terkecuali 24 jam hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Betul? Ada yang menyenangkan hati Tuhan? Ada yang 24 jam menyenangkan hati Tuhan? Kalau ada yang berani tunjuk tangan, luar biasa. Saya sembah. Ada yang berani unjuk tangan 24 jam, Pak, hidup saya menyenangkan hati Tuhan. Mohon maaf, kami pun pendeta-pendeta tidak 24 jam hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya, kita bisa sekarang duduk bersama-sama belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Itu Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu bisa sehat, itu karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa membelikan sesuatu untuk orang-orang yang Bapak Ibu kasihi. Ingat, itu pertolongan Tuhan. Amin. Lihat kiri kanannya, katakan, sampai saat ini Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tersenyum semua. Amin. Saya nggak bisa lihat. Luar biasa. Sampai di sini Tuhan menolong Bapak Ibu. Sekalipun 24 jam kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan jangan berbicara antara kita dengan orang yang tidak kita kenal. Seisi rumah kadang-kala saling menyakiti. Dan itu pun menyakiti hati Tuhan. Suami kadang menyakiti istri, istri kadang menyakiti suami. Orang tua kadang-kadang menyakiti hati anak, anak-anak menyakiti hati orang tua. Itu untuk konteks hidup serumah. Belum di jalanan. Buru-buru sedikit, tiba-tiba ada yang nyalip, set, buka kaca. Ya, buka kaca ngomel. Ya, bukan Tuhan berkati, pala lo di mana? Nah, palanya di situ. Kalau palanya nggak di situ nggak bisa nyalip, Bapak Ibu. Dan lain sebagainya. Ini baru contoh kecil. Dalam kehidupan keseharian kita, bagaimana dengan di pekerjaan, bagaimana dengan di pelayanan. Intinya umat Israel secara daging gambaran umat Allah pada saat ini. Tapi kita buktikan, kalau umat Allah Israel secara daging menyakiti hati Tuhan berkali-kali, tapi Tuhan tetap nyatakan belas kasihan dan pertolongannya kepada mereka. Begitupun dengan kita saat ini. Amin. Amin. Banyak Bapak Ibu sekarang ini yang terpapar COVID-19. Dan ternyata itu tidak bisa kita bilang
hanya orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Orang-orang yang kenal Tuhan pun banyak. Di GBI saja baru-baru ini diberitakan 3 pendeta masuk Wisma Atlet COVID. 2 pendeta lengkap, 1 set sama keluarganya. Yang 1 pendeta dia sendirian. Pendeta. Tapi kita percaya mereka tetap juga ada di dalam belas kasihan Tuhan. Kalau Bapak Ibu semua yang sehat sampai saat ini dan merasa saya tidak terpapar COVID-19, jangan langsung berpuas diri. Jangan langsung berbangga diri seakan-akan mereka nggak berkenan, hidupnya saya berkenan, makanya saya disertai Tuhan. Bukan itu. Mereka yang di sana maupun kita yang sehat percaya satu hal, itu semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Pasti ada pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi mereka yang ada di sana, tetapi juga ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita, sehingga kita sampai saat ini tidak terpapar penyakit itu. Saya bingung kalau melihat orang Kristen merasa paling berkenan dan menyalahkan orang Kristen lain yang terkena musibah seakan-akan itu karena dosa dan kesalahannya. Kita stop sampai di situ. Amin. Jangan lagi lihat sesama kita anak Tuhan yang menderita dan dalam pergumulan lalu kita langsung salahkan dosanya. Gak bisa. Amin. Gak bisa. Cara Tuhan mendidik Bapak Ibu dan saya berbeda. Setiap kita berapa kepala yang ada dalam ruangan ini, cara Tuhan mendidik kita berbeda. Tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mari kita stop memakai keadaan untuk mendiskreditkan orang lain. Tetapi lihat kehidupan orang lain, kalau dia sampai saat itu, sampai detik itu masih ada Ebenezer, karena Tuhan masih menolong. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus percaya hal ini, bahwa Tuhan masih terus menolong kita. Kita bisa masuk di 2021 sekarang itu karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu bisa beribadah sekarang ini karena pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Gereja saya belum ibadah, masih online. Ditutup. Nggak tahu sampai kapan. Tadi malam saya melayani ibadah Natal umat Kristen, umat Nasrani, termasuk yang Katolik di dalamnya, warga Kalibata City. Itu pun secara streaming, live streaming. Kemarin waktu saya live streaming, kebetulan ada pimpinan dari GM Kalibata City Residence, dan sempat berbicara dengan beliau, Pak, kira-kira kapan kami boleh ibadah tatap muka? Belum tahu Pak Pendeta, kami belum bisa pastikan. Jadi ada gereja yang sekarang juga online, ada gereja-gereja yang seperti Bapak Ibu sekarang ini bisa nikmati, bisa masih tetap bertatap muka, masih bisa bersaling tegur sapa. Tapi kembali lagi, kita anak-anak Tuhan percaya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Dia Tuhan Allah Immanuel yang menyertai kita. Amin. 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 Kalau Dia menyertai kita, Dia pasti menolong. Amin. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita, bukan Dia ongkang-ongkang kaki. Dia melakukan sesuatu bagi Bapak, Ibu, dan saya. Jadi jangan langsung berkecil hati kalau kita melihat keadaan kita kok berbeda dengan orang lain, kok dia begitu, saya begini. Kembali lagi seperti yang saya katakan, bahwa cara Tuhan mendidik setiap anak-anaknya itu berbeda. Jadi tetap bersyukur. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Dia Tuhan yang tidak melepaskan tangannya dari kita semua. Kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk mengetahui kehidupan umatnya Israel, karena Dia mau kita sebagai Israel secara rohani belajar dari mereka.
Jadi bukan secara kebetulan kalau Bapak Ibu kita diberikan kitab suci oleh Tuhan, isinya perjanjian lama dan perjanjian baru, dan sebagian besar dari perjanjian lama itu berbicara tentang umat Allah Israel. Kita diberitahukan tentang mereka, kita diberitahukan tentang sejarah mereka, tabiat mereka, perilaku mereka. Itu bukan sekedar konsumsi untuk kita baca dan kita ceritakan kepada orang lain, tetapi Tuhan mau lewat berita itu kita belajar dari umat ini. Jadi bukan sekedar bahan cerita untuk di sekolah minggu, adik-adik, Musa membelah laut merah, lalu bangsa Israel lewat. Haleluya, tepuk tangan, tepuk tangan. Bukan sekedar untuk bahan sekolah minggu, bukan sekedar untuk bahan cerita. Tetapi kitab suci diberikan oleh Tuhan untuk kita belajar akan kehendak Tuhan. Dan kisah umat Israel kita belajar dari umat ini tentang kelakuannya, tentang kehidupannya, baik yang menyukakan hati Tuhan, baik yang menyakiti hati Tuhan. Lewat bangsa ini kita belajar apa yang dilakukan oleh bangsa ini yang menyakiti hati Tuhan. Kita jangan lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar cerita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari coba kita lihat bagaimana mereka menyakiti hati Tuhan secara terang-terangan. Mereka membuat hati Tuhan begitu kecewa. Dan kita belajar dari kesalahan bangsa ini bahwa kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Setidaknya di sini saya mencatat ada 4 hal kesalahan bangsa Israel. Mereka salah meresponi penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kita mau belajar sebagai umat-umat yang telah ditolong oleh Tuhan. Kita mau belajar sebagai umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Untuk kita meresponi pertolongan dan penyertaan Tuhan di tahun yang baru ini dengan benar. Belajar lewat kesalahan bangsa Israel meresponi pertolongan Tuhan. Kalau dulu 2020 kita mungkin banyak kesalahan. Mari tahun 2021 ini ambil komitmen, aku mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan dibandingkan tahun yang sudah kulewati. Jadi kalau di dalam kehidupan kita setiap tahun Bapak Ibu harus ada yang namanya goal, harus ada yang namanya tujuan, progress. Kalau Bapak Ibu tidak punya tujuan di tahun yang akan datang, Bapak Ibu akan stuck. Kalau dalam hal kerohanian, tahun lalu aku kurang menyenangkan hati Tuhan, tahun depan aku mau lebih menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jangan lagi tanya berkat Tuhan. Amin. Sedikit kan amin. Jangan lagi tanya berkat Tuhan. Amin. Kenapa Pak nggak boleh lagi tanya berkat Tuhan? Dia Tuhan yang selalu memberkati. Bapak Ibu dan saya, kita tidak setia saja diberkati, apalagi setia. Kita tidak hidup benar saja diberkati, apalagi kita hidup benar. Jadi kejar yang kita kejar adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pasti berkatnya turun. Enggak perlu kita merengek-rengek, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Malaikat yang melihat Bapak Ibu berdua begitu bilang, enak di lu nggak enak di Bapak gue. Minta diberkati, tapi kehidupan kita nggak bisa dipercaya untuk diberkati Tuhan. Amin. Kan banyak yang begitu, tapi nggak ada di sini. Nggak ada di sini, di luar sana. Ya, di sini manis semua. Karena ketutup masker. Nggak ada di sini anak Tuhan di sini manis-manis, tapi tetap harus belajar waspada dengan keadaan seperti itu. Amin. Waspada dengan keadaan rohani seperti itu. Jangan lagi pertanyakan berkat Tuhan hari ini sampai detik ini engkau masih diberkati Tuhan. Tapi mari kita belajar, mulai saat ini kita belajar, aku mau kejar untuk aku tetap berkenan kepada Tuhan. Ini yang susah Bapak Ibu. Betul. Ini yang susah. Keadaan yang Bapak Ibu dan saya alami saat ini.
Saya mau katakan bukan saya pesimis, tapi saya berangkat dari firman Tuhan. Tidak lebih buruk dari tahun-tahun ke depan. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa dunia ini akan semakin jahat. Ini belum yang terburuk. Yang terburuk akan terjadi saat cawan murka Allah ditumpahkan bagi kita. Tapi orang yang bersandar kepada Tuhan, dia tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Amin. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana kita terus bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Dan itu dibutuhkan keberkenanan hidup yang semakin hari semakin mengalami kemajuan. Mari kita lihat 4 hal yang harus kita responi untuk pertolongan dari Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk meresponi penyertaan dan pertolongan Tuhan itu. Mari kita lihat bersama-sama. Kita lihat di ayat yang ketiga dari 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. Respon yang pertama untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan di tahun yang baru yang sudah Bapak Ibu dan saya lewati. Di ayat yang ketiga ini, kita baca di ayat tersebut, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Yang pertama, bagaimana cara kita meresponi kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu? Yang pertama dari ayat yang ketiga, jauhkanlah, kata Tuhan, para allah asing dan Asitoret dari tengah-tengahmu. Di sini berbicara bahwa Tuhan mau kita meresponi pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan dan hari-hari yang kita jalani dengan menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Amin. Sering sekali Bapak Ibu, sering sekali kita orang percaya, sekalipun kita masih beribadah, sekalipun kita masih memuji Tuhan, bahkan sekalipun kita masih melayani Tuhan, tapi sering sekali tanpa kita sadari Tuhan sudah bergeser di dalam hati kita. Dia tidak lagi mendapatkan tempat yang pertama dan utama, tetapi hal yang lain dari Tuhan sudah menduduki tempat yang pertama dan utama dalam hidup kita. Contoh, ternyata tanpa kita sadari pekerjaan kita itu lebih kita cintai dibandingkan Tuhan. Keluarga kita lebih cintai dibandingkan Tuhan. Anak-anak kita, istri kita, suami kita, ternyata sudah mendapatkan tempat yang pertama di dalam hati kita. Ketenaran kita, kekuasaan, kehormatan kita sudah menggeser posisi Tuhan di dalam hati kita. Dan ini berbicara bahwa kita sudah menempatkan Allah lain di dalam hidup kita. Dan Tuhan mau setiap kita, Bapak Ibu, menjadikan Dia yang terutama. Amin. Amin. Wong Tuhan jadikan kita yang terutama. Masa kita tidak menjadikan Dia yang terutama di dalam kehidupan kita? Segala apa yang kita dapat dan kita nikmati itu asalnya dari Tuhan. Tuhan tidak mau kita seperti ini. Tuhan mau Dia mendapatkan tempat yang terbaik dan terindah di dalam hati kita. Saya nggak tahu kalau di tempat ini. Saya pernah berbicara tentang hal ini di gereja yang saya gembalakan. Saya katakan kadangkala orang-orang percaya, ya, anak-anak Tuhan bilang kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Malaikat yang dengar. Karena di tempat saya hujan gerimis sedikit, enggak gereja. Padahal tinggal jalan selangkah,
Karena sebagian besar jemaat yang di tempat saya gembalakan itu 80% warga apartemen Kalibata City. Nggak pakai ongkos, tinggal turun dari lift dan kemudian jalan. Tapi kalau gerimis, kosong Bapak Ibu. Tapi kalau nyanyi, kaulah segalanya. Kalau ditanya siapa yang mau didoakan agar berkat Tuhan tercurah, coba beri tantangan gitu. Siapa yang mau didoakan agar berkat Tuhan tercurah, tiba-tiba hujan? Mundur lah gitu. Sering sekali kita di dalam mulut kita, lewat mulut bibir kita, kita seakan-akan mengasihi Tuhan. Enggak salah. Tapi buktikan lewat kehidupan. Karena Tuhan tidak butuh kata-kata. Tuhan butuh kehidupan yang nyata. Amin. Hari ini kalau engkau merasa aku lebih mengutamakan hal yang lain di luar Tuhan, tahun ini aku mau menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup. Amin. Jangan lagi tinggalkan Tuhan. Jangan lagi duakan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima mengatakan apa? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi berpeganglah pada Tuhan. Berpegang terus sama Tuhan. Andalkan Tuhan, jadikan Dia yang terutama. Jangan sampai seperti Israel secara daging ini. Ingat bahwa apa yang sudah saya sampaikan ke depan Bapak Ibu belum tentu lebih baik dari tahun yang sekarang kita sedang jalani. Kalau sampai tahun-tahun di depan ternyata lebih buruk dan Bapak Ibu melepaskan Tuhan, habis sudah hidup kita. Saya ini hidup Bapak Ibu berkat kebaikan Tuhan. Saya pernah saksikan di tempat ini. Saya bukan dari keluarga berada. Saya dari keluarga miskin, kin. Kalau Bapak Ibu lihat mungkin sekarang, penampilan sih oke. Sekarang, coba lihat dulu. Bapak Ibu mungkin nangis. Mungkin nangis sambil nyanyi ratapan anak tiri. Kalau saya bisa sampai saat ini karena saya buktikan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Amin. Jadi bukan karena saya pendeta, karena kasih firman, bisa aja ngomong Pak Pendeta. No, saya sudah alami. Untuk sekolah waktu SMP, untuk bisa bayar uang sekolah. Padahal SMP negeri. SMP negeri Bapak Ibu tahu dong, zaman saya berapa uang sekolahnya? Kaget pasti dengar. Karena sekarang uang sekolahnya itu untuk teh botol aja nggak cukup. Zaman saya SMP negeri, saya bayar uang sekolah 3.000 rupiah. 3.000 rupiah. Teh botol berapa? Yang punya toko pasti tahu. Minimal 5.000. Tapi untuk saya bayar uang sekolah SMP, saya harus bangun jam 4 pagi. Saya harus pergi ke kue subuh di Senen, ambil kue, jualan kue dulu. Jualan kue. Sekolah saya, SMP saya, kebetulan saya masuk ambil yang siang jam 1 sampai jam 6 sore. Nanti setelah jualan kue pagi-pagi, baru saya pulang ke rumah mandi, makan siang, sekolah. Tapi sekarang saya bisa menikmati berkat Tuhan. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya jago, tapi karena Tuhan. Haleluya. Saya mau katakan Bapak Ibu, engkau yang ada dalam pergumulan, jangan lepaskan Tuhan. Amin. Jadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan. Bukan hanya mereka yang memiliki pergumulan, kita semua. Kita pun yang saat ini mungkin merasa kita baik-baik saja. Sekali lagi, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin.
Yang kedua, masih di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bagaimana kita meresponi kebaikan dan pertolongan Tuhan? Tadi yang pertama, agar kita menjadikan Dia yang terutama dalam hidup kita. Yang kedua, beribadahlah. Kata beribadah dari bahasa aslinya itu berbicara bukan seperti yang kita laksanakan sekarang. Bukan perkumpulan orang percaya, ada WL, ada pemusik, ada pengkhotbah. Tapi beribadah di situ konteksnya adalah melayani Tuhan. Kalau engkau tahu berkatmu dari Tuhan, kalau engkau tahu bahwa pertolonganmu itu karena Tuhan, engkau mengalami segala pertolongan kebaikan Tuhan, maka seharusnya kita menyadari kalau aku ada untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu, jangan berpikir melayani Tuhan harus jadi pendeta seperti saya. Jangan berpikir Bapak Ibu harus terjun full time seperti Bapak Gembala. No, melayani Tuhan di sini adalah bagaimana dalam setiap kehidupan kita, dalam segala aspek hidup yang kita jalani, goalnya menyenangkan hati Tuhan. Pahami bahwa melayani Tuhan itu goalnya menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati sendiri, bukan menyenangkan diri sendiri. Jadi bagi orang yang mau melayani Tuhan, pahami hal ini, engkau harus membuat Tuhan disenangkan. Jadi artinya melayani Tuhan, kalau goalnya menyenangkan hati Tuhan, lewat profesi apapun engkau bisa melayani Tuhan. Lewat profesimu sebagai tenaga medis, engkau bisa menyenangkan hati Tuhan. Engkau bisa melayani Tuhan. Engkau sebagai penegak keamanan atau aparat hukum, engkau bisa melayani dan mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat profesimu. Ibu rumah tangga, guru, apapun engkau, apapun pekerjaan yang kau lakukan, pengusaha sekalipun, kalau engkau memiliki hati menyenangkan hati Tuhan, itu sudah merupakan pelayanan bagimu. Amin. Jadi jangan berpikir melayani Tuhan, oh berarti jadi pendeta, masuk sekolah teologi. No. Kalau engkau bisa mengoptimalkan apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan percayakan, dan memiliki goal bahwa engkau mau menyenangkan hati Tuhan, dan itu engkau kerjakan, itu engkau hidupi di dalam kehidupanmu, percayalah, engkau sudah hidup di dalam pelayanan. Amin. Ada orang yang dipanggil secara khusus, ada orang yang dipanggil secara umum. Pelayanan secara khusus itu berbicara sama seperti saya dan Bapak Gembala. Kami terjun langsung melayani Tuhan. Itu panggilan khusus dan panggilan umum. Bapak Ibu yang sekolah teologi pasti belajar hal ini. Ada dua panggilan dalam hidup orang percaya. Panggilan khusus menjadi hamba Tuhan. Dan panggilan secara umum, yaitu kehidupan kita tetap melayani Tuhan lewat profesi apapun yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan. Amin. Jadi bagaimana meresponi kebaikan dan pertolongan Tuhan? Yang pertama tadi, jadikan Dia yang terutama dalam hidupmu. Yang kedua, yaitu melayani Tuhan. Yang ketiga, lihat ayat yang ke-6. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air. Mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Sebentar Bapak Ibu. Kita melihat di ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 dari 1 Samuel pasal yang ke-7 tadi. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Yang ketiga, bagaimana kita meresponi kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan mengakui segenap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tidak ada kita yang aman. Saya mau katakan, mohon maaf untuk Bapak Ibu yang sampai detik ini masih hidup di dalam dosa. Engkau tidak aman. Segenap apapun yang kita perbuat, orang lain tidak tahu, istri tidak tahu, suami tidak tahu, anak-anak tidak tahu. Tapi ada satu pribadi yang tidak bisa kita bohongi. Dialah Tuhan. Dia tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan.
Bahkan bukan hanya berbicara apa yang kita kerjakan dan kita lakukan, Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Jadi, kalau dalam kondisi seperti itu, nggak ada tempat untuk kita bersembunyi dari Tuhan. Hal yang terbaik yang kita kerjakan dan lakukan adalah datang kepada Tuhan dan mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Amin. Amin. Mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, Bapak Ibu jangan berpikir akan mendiskreditkan kita dari Tuhan. Mengakui dosa dan kelemahan kita, pelanggaran kita di hadapan Tuhan justru akan membuat kita naik kelas di mata Tuhan. Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14 bercerita tentang dua orang yang memiliki profesi yang sangat-sangat berlawanan. Seseorang yang dianggap saleh dan seseorang yang dianggap orang berdosa dan jahat. Orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi ini berkata, aku sering 24 jam di dalam bait Allah, berdoa, dan kemudian membaca kebenaran firman, mempelajari kitab Taurat. Sedangkan si orang pemungut cukai ini, bahkan waktu dia berdoa, dia tidak berani menengadah ke atas. Dia hanya tertunduk lesu sambil memukul-mukul dada dan berkata, aku orang berdosa, aku orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu yang pernah baca ayat ini, siapa yang dianggap berkenan di mata Tuhan? Orang berdosa, pemungut cukai. Dia naik kelas di mata Tuhan. Sedangkan si Farisi ini yang merasa dirinya saleh, merasa dirinya benar, merasa dirinya berkenan bagi Tuhan, dia sangat kecil dan tidak ada apa-apanya. Kita lihat bagaimana di dalam kisah ini Tuhan mengangkat pemungut cukai ini. Tadi saya katakan 24 jam dalam hidup kita, tidak satupun kita di sini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau kita tahu kita 24 jam dalam hidup kita, kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah tutup hari yang kita jalani sampai berganti kepada keesokan harinya tanpa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau doa malam saya mau tidur sebelum besok ayam berkokok dan hari berganti menjadi hari yang baru, saya selalu katakan Tuhan ampuni segenap dosa dan pelanggaranku di sepanjang hari. Waktu kita masuk di dalam hari yang baru, Bapak Ibu tahu, kita masuk di dalam hari yang baru itu dengan hubungan yang baru dengan Tuhan. Hubungan yang baru dengan Tuhan, berkat Tuhan yang juga baru dalam hidup kita. Jadi jangan Bapak Ibu abaikan tentang hal ini. Setiap kita pasti melakukan kesalahan. Tuhan gak lihat besar kecilnya, tapi kerelaan kita mengakui kita ini orang yang tidak layak dan butuh pemulihan Tuhan, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita lihat umat Allah Israel secara daging ini akhirnya mengalami, kalau Bapak Ibu baca terus 1 Samuel pasal 7 sampai akhir, bagaimana akhirnya setelah mereka mengakui dosa dan pelanggarannya, mereka menang melawan bangsa-bangsa yang menjadi musuh orang Israel, orang Amalek dan lain sebagainya, dipukul kalah oleh Tuhan. Artinya saat engkau mengakui engkau lemah, engkau tidak berdaya tanpa Tuhan, Tuhan yang akan bertindak bagi kita. Amin. 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 Mari Bapak Ibu, tahun baru, tahun 2021 ini jalani dengan cara hidup yang baru. Yang keempat, yang terakhir, kita melihat di dalam ayat yang ke-9 dari 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Perhatikan Bapak Ibu, Samuel mengambil anak domba yang masih menyusu, artinya anak domba yang masih murni. Anak domba yang masih menyusu, anak domba yang masih bergantung kepada orang tuanya. Artinya bahwa anak domba ini digambarkan masih murni. Jadi Samuel mengambil yang terbaik.
Dia ambil yang terbaik untuk Tuhan dan dia persembahkan kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama berbicara setiap korban bakaran atau mezbah korban bakaran itu berbicara penyembahan dan pengucapan syukur. Jadi Samuel mengadakan pengucapan syukur. Orang Israel mengadakan pengucapan syukur yang dipimpin oleh Samuel. Kalau kita mau meresponi kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita, tidak ada hal lain yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan lebih dari pelayan yang kita kerjakan, yaitu pengucapan syukur. Naikkan pengucapan syukur untuk Tuhan. Aku bersyukur untuk hari ini. Aku bersyukur untuk istriku. Aku bersyukur untuk anak-anakku. Aku bersyukur Tuhan untuk suamiku. Aku bersyukur untuk kesehatanku. Aku bersyukur untuk pekerjaanku. Karena segala apa yang ada dalam hidup kita, sekali lagi itu asalnya dari Tuhan. Pengucapan syukur itu sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Lebih dari pelayanan yang kita kerjakan. Ada orang yang melayani tanpa mengucap syukur. Orang bisa melayani Tuhan tanpa mengucap syukur. Tapi pengucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, sekalipun kita tidak pelayanan, itu merupakan pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi lakukan 4 hal ini. Lakukan 4 hal ini untuk meresponi kebaikan dan pertolongan Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Kalau sampai di sini Tuhan menolong, Dia akan terus menolong sampai pada hari-hari kita ke depan. Apa yang bisa menyenangkan hatinya, apa yang bisa membuat dia tersenyum kepada kita dan mengatakan, engkau anakku yang berkenan. Tidak ada hal yang lain kecuali mengucap syukur dan penyembahan kita kepada-Nya. Mari Bapak Ibu, saya mau katakan penyembahan itu tidak harus Bapak Ibu alami di dalam gereja. Penyembahan itu tidak harus Bapak Ibu lakukan pada saat jam-jam doa malam di dalam gereja. Dimanapun engkau berada, saya sebagai hamba Tuhan hanya ingin membagikan apa yang saya kerjakan. Menyembah Tuhan, mengucapkan pengucapan syukur itu tidak harus memerlukan waktu-waktu yang khusus, tempat-tempat yang khusus. Karena Dia Tuhan yang kita puji dan kita sembah, omnipresence, Allah yang maha hadir. Dia ada dimanapun kita berada. Dia ada di kendaraanmu, Dia ada di tempat kerjamu, Dia ada di rumahmu, Dia ada di rumah sakit, Dia ada dimanapun kita berada. Di situ kita bisa melakukan penyembahan kepada Tuhan. Saya kalau bawa mobil, saya merasa bersyukur kepada Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Di dalam mobil sambil nyetir pun saya nyembah Tuhan. Enggak harus Bapak Ibu, enggak harus Pak, saya belum punya karunia berbahasa yang baru, enggak harus. Ya, enggak harus, karena Tuhan ngerti semua bahasa. Amin. Amin. Asal hatimu engkau tujukan pada Tuhan. Waktu kita menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan, yang Tuhan lihat hati kita tujukan pada Tuhan. Sambil bawa mobil saya bisa katakan sederhana, enggak nyanyi, enggak. Cukup bawa mobil sambil jalan, Tuhan aku bersyukur. Haleluya, Yesus engkau baik, terima kasih Tuhan. Itu sudah penyembahan. Amin. Amin. Itu sudah penyembahan pada Tuhan. Dan Tuhan lihat dari atas. Bukan fisiknya yang dilihat, tapi hatinya. Dan ini yang menyukakan hati Tuhan. Percayalah, waktu kita kerjakan itu, walaupun kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani, tapi iman kita mengatakan Dia tersenyum melihat kita saat kita menaikkan pengucapan syukur. Amin. Sampai di sini Tuhan menolong. Harus percaya dan imani itu. Kalau sampai di sini Tuhan menolong, hari-hari ke depan pun Dia pasti menolong. Amin. Amin. Responi dengan 4 hal ini. Jadikan Dia yang utama dan terutama dalam hidup kita. Berikan tempat yang terbaik dalam hatimu. Yang kedua, mari layani Tuhan.
Kalau engkau tahu segala apa yang engkau dapat dalam hidupmu asalnya dari Tuhan, kita kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu, mari kenang senantiasa kita mengakui segenap dosa dan pelanggaran kita. Ini menunjukkan kita orang yang rendah hati dan ingin dipulihkan oleh Tuhan setiap hari. Yang terakhir, naikkan selalu pengucapan syukur dan penyembahanmu kepada Tuhan. Dengan 4 hal ini, maka kita akan menjalani tahun yang baru ini dengan perkenanan Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Setiap kita renungkan firman Tuhan, pahami sampai detik ini kalau kita ada itu karena Tuhan menolong. Itu karena Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan Dia akan terus menolong Bapak Ibu dan saya. Jika engkau merasa di tahun yang lalu 2020 aku senantiasa menyakiti hatiku, di tahun yang lalu 2020 aku tidak menjadikan Dia yang terutama di dalam hidup. Di tahun 2020 aku sudah mendengar suara Tuhan memanggil aku untuk melayani Tuhan, tapi aku abaikan. Di tahun 2020 aku masih senang hidup di dalam dosa, bahkan sampai hari ini aku hidup di dalam dosa dan tidak mau keluar. Aku malah mencoba bersembunyi dari Tuhan, tapi hari ini Tuhan sadarkan aku. Kembali kepada Tuhan. Akui dosa dan pelanggaranmu. Itu tidak mendiskreditkan engkau di mata Tuhan, tetapi mengangkat engkau di mata Tuhan. Haleluya. Tahun 2020 banyak berkat yang aku terima dari Tuhan. Banyak kebaikan yang aku terima dari Tuhan. Tapi aku selalu tidak pernah mengucap syukur. Aku tidak pernah berterima kasih untuk apa yang aku terima dan aku dapat. Tahun yang baru ini 2021, sekecil apapun berkat yang Tuhan berikan, mari ambil komitmen kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang masih ada dalam kondisi 4 hal yang tadi saya katakan, beberapa menit berbicara pribadi dengan Tuhan. Dia Yesus ada di sini. Dia Yesus ada di tengah-tengah kita. Mari perbaharui komitmen kita dalam mengiring Tuhan. Sehingga tahun 2021 ini sungguh-sungguh tahun yang sungguh-sungguh menyukakan hati. Sementara Bapak Ibu berdoa, saya berikan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini, meresponi pertolongan kebaikan Tuhan. Kita katakan pertolongan begitu aja. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Dia Yesus ada di sini. Kita katakan pertolonganmu begitu aja. Kau telah memberikan kami. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memberikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Saya ulang kita bangkit berdiri kata pertolongan.
dan melihat sepertinya belum selesai, jangan putus asa. Jangan kecewa kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita, Dia tidak hanya berpangku tangan, tapi Dia akan lakukan sesuatu seturut waktu dan kehendaknya. Satu hal yang kau harus miliki, tetap percaya pertolongannya nyata atasmu. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Pasti pertolongannya dinyatakan. Tapi pahami satu hal ini, bukan menurut waktu dan kehendak kita, tapi menurut waktu dan kehendaknya. Hanya waktu dan kehendaknya tidak akan pernah terlambat dalam hidup kita. Haleluya. Sekali lagi katakan pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib. berkenan di hadapan-Mu. Pakai hidupnya melalui keluarganya, melalui pelayanannya, semakin banyak orang yang boleh diberkati ya Tuhan, dan nama-Mu yang semakin dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara dengan membacakan pengumuman satu minggu ini ibadah doa di hari Rabu jam 7 malam di gereja tetap berjalan, dan mulai tahun ini sudah mulai berjalan, dan ibadah PBI sudah berjalan juga ya, mulainya jam 9 pagi di hari Sabtu. Ibadah RPBI juga di hari Sabtu tapi jam 7 malam, dan diadakan secara online ataupun mungkin offline. Kalau semalam masih diadakan secara online karena tempat ini dipakai untuk pertemuan RT. Tapi mungkin ya di minggu selanjutnya akan
bisa diadakan secara offline dan juga secara online juga. Dan ibadah raya minggu akan diadakan seperti hari ini jam 7 pagi mulai, dan kita percaya setiap kita boleh diberkati Tuhan lebih lagi, dan biarlah setiap kita boleh semakin lagi setia dengan apapun keadaan kita. Pokok-pokok doa kita untuk bangsa dan negara, untuk daerah yang ditimpa bencana, untuk seluruh gereja Tuhan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, dan untuk gereja kita dan untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, biar Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Diingatkan tidak jemu-jemunya untuk kita, setiap kita untuk senantiasa memakai masker dimanapun kita pergi, dan senantiasa rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan jaga jarak sebisa mungkin, hindari kerumunan. Selamat ulang tahun pada Bapak Siram di 4 Januari. Tuhan berkati keluarga, kesehatan, biar Tuhan lebih lagi memberikan yang terbaik dalam kehidupan Bapak. Mungkin ada tambahan dari BPI? Tidak ada. Dari pemuda remaja? Tidak ada. Atau dari Padi ada tambahan tadi? Enggak, cukup. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa, kita mau satukan hati kita. Segala puji dan hormat syukur ya Bapak, kami panjatkan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah padamu. Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya Tuhan. Berkat-Mu yang begitu luar biasa sudah Kau curahkan buat kami. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan. Terima kasih buat firman yang boleh menguatkan kami, memampukan kami untuk bisa melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kau tetap ada, selalu ada buat kami dan berkat. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami mau menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Setiap jemaat yang boleh ada di tempat ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap senantiasa melindungi dan menjaga. Mulai dari anak-anak sekolah minggu hingga lansia Tuhan, Engkau memberkati ya Bapak. Segala pendidikan anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala sarana dan prasarana yang kami perlukan Tuhan, Kau memberkati. Jadikan kami anak-anak yang baik Tuhan. Jadikan pendidikan kami yang terbaik Bapak. Berikan kepintaran atau budi marifat, biar Engkau sendiri yang memberkati Tuhan. Mengerti akan pelajaran yang guru-guru mereka ajarkan ya Bapak, sehingga mereka boleh menjadi berkat. Mungkin masih dilakukan secara online ya Tuhan, tapi biar Kau bukakan segala cara untuk mereka bisa mengerti, belajar dengan baik ya Tuhan, bisa bertanggung jawab mengatur waktu mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga sekolah mereka juga boleh berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar ya Bapak. Segala dana yang kami perlukan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap pergaulan anak-anak-Mu Tuhan, dijauhkan dari narkoba Bapak, dijauhkan dari pergaulan yang gak baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati segala tontonan-tontonan yang gak baik juga melalui internet Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pagari setiap anak-anak-Mu dengan Roh Kudus, mengingatkan mereka untuk mereka tahu mana yang baik dan mana yang tidak ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga berkati segala pertumbuhan anak-anak kami sekolah minggu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka dan berikan ketakutan akan Tuhan ada dalam setiap hati mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati setiap jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan saat ini, atau mungkin saat ini dalam usaha mereka yang mandek Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau buka jalan buat mereka, berikan pekerjaan yang terbaik. Ada lowongan-lowongan yang Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja. Segala usaha-usaha mereka Tuhan yang sudah mereka lakukan, Kau berikan jalan keluar, berikan kesabaran, berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu ya Bapak, agar setiap usaha yang boleh mereka kerjakan, biarlah Kau sendiri yang memberikan jalan keluar dan memberikan jawaban ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati buat jemaat kami yang sakit Tuhan, dalam segala kelemahan mereka, segala kelemahan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati. Angkat setiap sakit penyakit mereka, bilur-Mu menjamah, kuasa-Mu bekerja Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru, berikan sukacita buat mereka, sehingga setiap mereka ada sukacita yang baru, semangat yang baru, sehingga kesembuhan boleh mereka dapatkan ya Tuhan. Kami berdoa Bapak buat Ibu Marta, buat Ibu Wis dalam masa tua mereka Tuhan, berikan kekuatan buat mereka, berikan kesabaran buat mereka. Mungkin ada kesakitan apapun Tuhan, Kau memberkati mereka. Kau juga berkati Eva Tuhan dalam segala kelemahannya, Kau memberkati, berikan semangat yang baru buat dia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati mereka Bapak. Semuanya Tuhan, mungkin ada yang kami tidak tahu, jika mungkin mereka ada di rumah sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong jamah mereka, berkati dokter, perawat yang boleh merawat mereka, hikmat daripada Engkau Tuhan atas mereka, berkati obat-obatan mereka konsumsi Tuhan, itu mendatangkan kesembuhan buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak.
Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang juga memiliki segala problema permasalahan dalam perekonomian mereka dan kesehatan mereka, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Mungkin ada mereka dalam permasalahan dalam keluarga Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati, jadikan keluarga-keluarga jemaat di tempat ini menjadi berkat buat tetangga kanan kiri depan belakang daripada rumah mereka, di setiap pekerjaan mereka, di setiap sekolah mereka Tuhan, dalam setiap perkataan kami, dalam setiap hidup kami, tingkah hidup kami, pola pikir kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami boleh menjadi berkat ya Bapak, boleh menjadi teladan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu senantiasa boleh ada dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, dan kami boleh menjadi berkat buat orang lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami juga menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu untuk pelayan-pelayan yang ada Bapak. Berikan kami kesatuan hati satu dengan yang lainnya, saling menolong satu dengan yang lainnya. Biar Engkau sendiri yang bekerja Bapak. Sebab kami bukan melayani hanya jemaat, tapi kami melayani Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati. Engkau berkati gembala kami Tuhan, Pendeta Andreas Supardi dalam pelayanannya, dalam masa Tuhan yang Kau tahu akan jadi kerinduannya, juga pelayanannya untuk lingkungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati. Segala apapun dalam kerinduannya Tuhan, biar itu juga menjadi kerinduan hati. Hikmat daripada Tuhan turun atas kehidupan beliau Bapak. Istri anak-anaknya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, anak cucu mantu semuanya Tuhan. Engkau memberkati melalui kehidupannya Bapak. Akan semakin banyak orang yang mengenal Engkau, akan semakin banyak orang yang boleh mengenal cinta-Mu, kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati kesehatannya Bapak. Berikan kesabaran, berikan kekuatan dalam menghadapi apapun yang boleh terjadi dalam kehidupannya. Beliau boleh kuat, beliau boleh tetap sehat ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berkati lingkungan gereja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tangga kami, depan belakang Tuhan, kanan kiri semuanya. Pujian dinaikkan, firman dibagikan, mereka juga boleh mendengar. Ada sukacita juga buat mereka, ada kekuatan juga buat mereka. Kami percaya Tuhan, berkatnya sama Kau juga berkati buat mereka, sehingga ada damai sejahtera, sukacita buat mereka. Keamanan boleh terjadi di lingkungan ini, rasa toleransi boleh ada di lingkungan di tempat ini ya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Itu semua karena Engkau yang mengasihi lingkungan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya Tuhan yang ke dalam tangan-Mu, jam-jam ibadahnya Tuhan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap jam-jam ibadah yang ada, mulai dari ibadah doa, ibadah PBI, ibadah sekolah minggu, bahkan ibadah raya Tuhan, yang kami berharap Tuhan setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan boleh membuat kami semakin lagi dekat sama Tuhan, semakin lagi mencari isi hati-Mu ya Bapak, memperlengkapi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Bapak buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dari Sabang hingga Merauke Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Kau yang beracara, Kau berkehendak. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang Kau berikan tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, MPR, DPR, bahkan sampai kepala daerah, PRT, RW. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, rasa tanggung jawab ada dalam hidup mereka. Biarlah mereka boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka tak mementingkan kepentingan kelompok mereka sendiri atau kepentingan mereka sendiri. Tapi kami percaya Tuhan, hikmat-Mu ada dalam hidup mereka. Kami memberkati mereka Tuhan, untuk mereka melakukan segala tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan, dengan bertanggung jawab ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati. Berkati perekonomian bangsa ini, berkati kesehatan bangsa ini, berkati pendidikan bangsa ini, berkati hukum bangsa ini, keamanannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak, buat bangsa ini dijauhkan dari paham-paham radikalisme, paham-paham terorisme, paham-paham LGBT. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lindungi bangsa kami Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami boleh bersatu, bangsa kami boleh memiliki paham bahwa kami boleh saling menghormati satu dengan yang lainnya Tuhan. Terlebih untuk anak-anak-Mu yang di bangsa ini Tuhan, kami berdoa buat mereka yang mengalami intimidasi saat ini, menghadapi teroris Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati setiap gereja-gereja-Mu yang ada. Mungkin saat ini sedang menghadapi penutupan gereja karena diintimidasi, karena menghadapi teror Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke dalam tangan. Gereja bukan hanya bangunan, tapi fisik di hati mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap senantiasa berserah sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, berserah sama Tuhan, tetap dekat sama Tuhan, sehingga setiap apapun yang mereka alami saat ini, Engkau memampukan mereka, menguatkan mereka untuk tetap senantiasa berdiri bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati mereka Bapa. Berikan kekuatan, berikan penghiburan buat mereka ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati Bapak buat daerah-daerah tipe bencana saat ini. Mungkin belum meletus, banjir Tuhan, tanah longsor Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau berkati mereka Bapak. Mungkin yang dalam hidup, dalam pengungsian ya Bapak. Mereka butuh obat-obatan, mereka butuh tempat tinggal, mereka butuh makanan, sandang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau cukupkan itu buat mereka Bapak. Berikan kekuatan buat mereka untuk menghadapi itu semua Tuhan, sehingga mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kiranya Kau cukupkan apapun yang mereka perlukan saat ini ya Bapak. Terlebih Tuhan, kami berdoa Bapak untuk pandemi saat ini yang belum berlalu, tapi kami percaya Bapak, pandemi ini akan berlalu Tuhan. Engkau akan memberkati bangsa ini, dunia akan bersih dari COVID ya Bapak. Vaksin yang sudah ditemukan mungkin juga Tuhan yang akan disuntikan di anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati. Ada pro dan kontra, tapi kami percaya ketika Roh-Mu boleh menjamah vaksin-vaksin ini Tuhan, kebaikan boleh terjadi, kesehatan boleh terjadi, COVID boleh berlalu, corona boleh hilang dari muka bumi ini ya Tuhan. Engkau yang menjamah, firman-Mu yang menyembuhkan ya Bapa, darah-Mu Tuhan yang memberikan kesehatan buat setiap anak-anak. Mungkin ada saudara kami, teman kami, sanak saudara kami Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan. Jamah mereka Tuhan, berikan mereka semangat yang baru, kesehatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati mereka Tuhan, dokter, nakes semuanya Tuhan, bahkan sampai cleaning service juga Tuhan tolong berkati, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, tetap dalam perlindungan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tidak terinfeksi oleh COVID ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati mereka ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapak, COVID akan berlalu dan akan hilang dari muka bumi ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, yang jauh yang dekat. Tuhan tolong lindungi langkah perjalanan kami. Setiap kendaraan yang boleh kami gunakan juga tolong jaga dan lindungi Tuhan. Kami boleh sampai di rumah kami dengan baik, dengan mendapati keluarga kami, rumah kami dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Langkah perjalanan kami serahkan ke dalam tangan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat anak-anak-Mu yang datang dengan membawa kolik ke Tuhan, yang mungkin membawa ataupun yang tidak, memberikan yang terbaik Tuhan. Kamu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mempersiapkan ataupun yang belum Tuhan. Kolektor kami boleh memberkati pelayanan kami di gereja ini, boleh memberkati pelayanan kami di luar juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala usaha boleh Tuhan berikan, boleh Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda, berkat jasmani, berkat rohani Kau berikan buat kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita mau angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum Tuhan berkati kita, saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dharma dan Ibu. Saya katakan masuk kampung jangan kapok ya Bu. Ya ini keadaan dari Dharma, jadi kampung banget. Biar kenal kampung di daerah Jakarta yang pinggiran. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanannya. Terima kasih juga diberkati keluarga dan segenap keluarga besar dan pelayan Bapak Dharma Tubing selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah olehmu berkat dan rahmat Allah Bapa dengan cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus dari saat ini juga sampai Maranatha Dia datang kembali, membawa gerejanya masuk kemuliaan kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang merasa diberkati Tuhan, mari kita katakan, Bapak terima kasih.